Pada tahun 1961, psikiater Eric Berne menerbitkan sebuah buku dengan judul yang terkesan kering dan teknis, Transactional Analysis in Psychotherapy. 3 tahun kemudian, ia menerbitkan sequel yang berangkat dari konsep yang sama, namun disajikan dengan pendekatan yang jauh lebih membumi. Dengan judul yang tajam dan provokatif, Games People Play, buku ini menarik perhatian publik secara luas. Cetakan awal sebanyak 3.000 eksemplar terjual relatif lambat. Namun, dalam kurun 2 tahun, penjualannya melonjak hingga 300.000 eksemplar. Selama 2 tahun berturut-turut, buku ini bertahan dalam daftar buku terlaris New York Times dan menciptakan semam cetak biru bagi penulis psikologi populer di masa depan. Tanpa sepenuhnya disadari Bernie pada saat itu, Games People Play, The Psychology of Human Relationships, menandai kelahiran psikologi populer. Psikolog arus utama memandang buku ini dengan skeptisisme, menganggapnya terlalu dangkal dan terlalu akomodatif terhadap selera publik. Namun, perlu dicatat bahwa 50 hingga 60 halaman awal buku ini ditulis dengan gaya ilmiah yang serius. Hingga kini, Games People Play telah terjual lebih dari 5 juta kopi, dan frasa dalam judulnya telah menjadi bagian dari idiom bahasa Inggris. Stroke dan transaksi Berne membuka pembahasannya dengan merujuk pada penelitian yang menunjukkan bahwa bayi yang kekurangan sentuhan fisik berisiko mengalami kemunduran mental dan fisik yang tidak dapat dipulihkan. Ia juga mengutip studi lain yang menemukan bahwa deprivasi sensorik pada orang dewasa dapat memicu psikosis sementara. Kesimpulan Berne jelas, orang dewasa sama seperti anak-anak membutuhkan kontak dan pengakuan. Karena kebutuhan tersebut tidak selalu terpenuhi secara langsung, manusia lalu mencari bentuk-bentuk pengganti. Seorang bintang film misalnya memperoleh pukulan simbolis melalui surat penggemar yang memujanya. Seorang ilmuwan mendapatkan penguatan dari satu pujian tokoh berpengaruh. Bernie menyebut satuan dasar dari pengakuan sosial ini sebagai stroke. Pertukaran stroke antara individu membentuk apa yang ia sebut sebagai transaksi. Dari sinilah istilah analisis transaksional lahir, yakni kerangka untuk memahami dinamika interaksi sosial manusia. Mengapa kita memainkan permainan? Menurut Bernie, manusia menghargai hampir semua bentuk hubungan sosial, bahkan hubungan yang bersifat negatif. Kebutuhan akan keintiman inilah yang menjadi alasan mengapa orang terlibat dalam apa yang ia sebut sebagai permainan. Berne mendefinisikan permainan sebagai rangkaian transaksi tersembunyi yang saling melengkapi, berlangsung berulang, dan mengarah pada hasil yang dapat diprediksi. Permainan selalu melibatkan motivasi tersembunyi dan imbalan psikologis tertentu. Yang penting, individu seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang memainkan permainan karena perilaku tersebut telah menjadi bagian normal dari interaksi sosial sehari-hari. 3 diri analisis transaksional berkembang dari tradisi psikoanalisis Freudian yang dipelajari dan dipraktikkan Berne. Dalam pengalamannya sebagai terapis, ia pernah menangani seorang pasien dewasa yang menyatakan bahwa dirinya sebenarnya adalah seorang anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Dari kasus semacam inilah Berne sampai pada gagasan bahwa di dalam setiap individu terdapat 3 kondisi ego yang berbeda. Ketiga kondisi ini adalah pertama orang tua yang mencerminkan sikap, aturan, dan penilaian yang diwarisi. Kedua, dewasa yang ditandai oleh rasionalitas, objektivitas, dan penerimaan terhadap realitas. Ketiga, anak yang berisi sikap emosional, impuls, dan fiksasi masa kanak-kanak. Ketiga kondisi ini berpadanan dengan konsep superego, ego, dan ide dalam psikoanalisis Freud. Dalam setiap interaksi sosial, seseorang akan beroperasi terutama dari salah satu kondisi ego ini, dan pergeseran di antaranya dapat terjadi dengan cepat. Dalam kondisi tertentu, seseorang dapat menjadi kreatif dan penuh rasa ingin tahu seperti anak-anak, atau sebaliknya menjadi rewel dan impulsif. Setiap kondisi dapat bersifat produktif maupun tidak produktif. Ketika seseorang memainkan permainan sosial, ia melakukannya dari salah satu kondisi ego tersebut. Alih-alih hadir secara autentik dan intim, individu mungkin memilih berperan sebagai orang tua yang mengatur, anak yang genit, atau dewasa yang dingin dan rasional, semuanya demi memperoleh apa yang diinginkan. Contoh permainan sosial. Salah satu permainan yang terkenal dalam karya Berne adalah If It Weren't For You, jika bukan karena kamu. Permainan ini umum terjadi dalam hubungan pasangan. Seseorang mengeluh bahwa pasangannya menjadi penghalang bagi capaian tujuan hidupnya. Namun, menurut Berne, individu seringkali secara tidak sadar memilih pasangan justru untuk mendapatkan batasan tersebut.
Dengan demikian, kesalahan yang dialamatkan pada pasangan seringkali mencerminkan konflik internal individu itu sendiri. Permainan ini memungkinkan seseorang menghindari tanggung jawab menghadapi ketakutan dan keterbatasannya. Permainan lain adalah why don't you? Yes, but. Seseorang datang dengan keluhan, sementara pihak lain menawarkan solusi rasional. Setiap solusi dijawab dengan ya, tetapi. Pola ini memungkinkan si pengeluh memperoleh simpati tanpa pernah benar-benar menyelesaikan masalahnya. Dalam dinamika ini, satu pihak beroperasi sebagai anak, sementara pihak lain berperan sebagai orang tua yang bijak. Permainan wooden leg atau kaki kayu melibatkan penggunaan kondisi atau pengalaman tertentu, fisik, psikologis, atau sosial, sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab penuh atas kehidupan. Apa yang bisa Anda harapkan dari seseorang dengan kondisi seperti saya menjadi premis dasarnya. Menurut Berne, permainan-permainan ini menyerupai pita rekaman lama yang diwarisi sejak masa kanak-kanak dan terus diputar ulang. Meskipun membatasi dan merusak, permainan memberikan kenyamanan tertentu karena membebaskan individu dari keharusan menghadapi konflik psikologis yang belum terselesaikan. Menuju keintiman sejati. Bagi sebagian orang, permainan telah menjadi inti identitas mereka. Konflik, intrik, dan drama menjadi cara untuk mempertahankan rasa penting diri. Namun, Bernie memperingatkan bahwa permainan yang berlebihan pada akhirnya merusak individu itu sendiri. Semakin sering seseorang memainkan permainan disfungsional, semakin ia mengharapkan orang lain untuk ikut bermain. Dalam ekstremnya, pola ini dapat berkembang menjadi cara berpikir yang nyaris psikotik. Berne menekankan bahwa manusia mendambakan kedekatan, bukan karena ketiadaan orang lain di sekitar mereka, melainkan karena ketidakmampuan berkomunikasi secara jujur dan langsung. Ia mengajukan pertanyaan retoris, jika manusia mampu mendaratkan seseorang di bulan dan menyembuhkan penyakit, mengapa begitu sulit menjadi komunikator yang baik? Meskipun games people play dikritik karena terlalu populer dan sensasional, analisis transaksional tetap berpengaruh. Buku ini membawa psikologi ke wilayah yang sebelumnya lebih akrab bagi novelis dan penulis drama. Berne menegaskan bahwa tujuannya bukan menggambarkan manusia secara sinis, melainkan menunjukkan bahwa permainan dapat ditinggalkan jika kita menyadari adanya alternatif. Melalui kesadaran akan tiga kondisi ego, individu dapat kembali pada spontanitas, rasa ingin tahu, dan kepercayaan diri yang pernah dimiliki di masa kanak-kanak. Dalam kondisi tersebut, kita tidak lagi merasa memerlukan izin untuk berhasil dan tidak lagi menukar keintiman sejati dengan permainan psikologis.